Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Dharma. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam atau bisa disingkat dengan KPI. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang latar belakang wawasan Nusantara. Di antaranya ada falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM. Selanjutnya ada mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Selain dari falsafah Pancasila, ada juga aspek kewilayahan Nusantara dan juga aspek sosial budaya. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Lalu wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi. Yang pertama ada Pancasila sebagai filsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara dan berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan nasional sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Kedudukan atau status wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarki. Posisi atau status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah Undang-Undang Dasar 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah: yang pertama ada Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Lalu fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Beberapa bentuk wawasan Nusantara diantaranya adalah wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Dan yang kelima, risalah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Yang pertama dari Dr. Supomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda. Muhammad Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku, Ambon, Semenanjung Melayu, Timor Papua. Dan Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang keenam, Ordonansi atau Undang-Undang Belanda 1939. Dan yang terakhir ada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin cukup segini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.